Halo, selamat datang semuanya di channel Teori Proof, di mana sekarang saya itu lagi ada misi untuk membuktikan teori yang katanya kalau kita latihan terus-menerus itu kita akan bisa. Ya, di situ udah dibahas di bukunya Atomic Habits, di Emotional Intelligence, dan buku-buku lain. Dan dari situ aku pengen buktiin itu benar atau enggak. Jadi nanti tiap hari aku bakal upload video aku latihan ngomong kayak gini, dan kita lihat di 1000 latihan mendatang, ya, di beberapa tahun kemudian apakah aku ngomongnya udah jauh lebih baik. Jadi yang pertama, sekarang kita akan bahas mengenai riset pemasaran. Tapi sebelum itu kita harus belajar dulu mengenai dasar-dasar pemasaran. Di sini David Kotler, salah satu ilmuwan pemasaran modern, itu mengatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial di mana ada kelompok masyarakat ataupun individu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui suatu kegiatan, menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan secara bebas produk ataupun jasa yang bernilai dengan pihak lain. Nah, jadi pemasaran itu bukan soal kita jual produk aja, tapi ini soal gimana kita menjalin hubungan dan kemudian mempertukarkan jasa atau barang yang saling menguntungkan. Nah, dalam pemasaran ini ada 3 aspek penting, yaitu kebutuhan, keinginan, dan pertukaran. Nah, di sini kita akan membahas mengenai proses manajemen pemasaran. Seperti yang kita bahas dulu, bahwa kebutuhan, keinginan, dan permintaan adalah yang paling utama. Ya, kita perlu mengetahui dulu nih kebutuhan, keinginan, dan permintaan yang ada. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu itu, kita akan membentuk suatu produknya. Kita akan menentukan produk apa ini yang cocok, ya. Setelah kita tahu produknya apa, setelah itu nggak cukup sampai di situ, kita perlu tahu nih value dari produk kita tuh apa, ya. Kelebihannya tuh apa. Kemudian biayanya yang harus dikeluarkan tuh berapa. Dan kemudian gimana caranya biar konsumen itu puas. Nah, setelah kita bisa ngasih value, kemudian satisfaction, kepuasan kepada pelanggan, maka selanjutnya akan terjadi jual beli, ya, pembelian, ya. Kemudian pembelian yang secara berulang itu ya akan menghasilkan pasar, ya, market. Nah, disinilah yang disebut dengan marketing. Jadi kita tahu kebutuhannya, kita bikin produk, kita kasih value, kita kasih kepuasan, terjadi pertukaran, hubungan pertukaran, ya. Kemudian jika ini berlangsung secara terus-menerus akan menghasilkan sebuah pasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai needs, wants, and demands yang udah kita bahas tadi, ya, sebelum tadi. Jadi needs itu gambarin kebutuhan-kebutuhan dasar manusia kayak makan, pendidikan, ya, kesehatan, ya, ya, kemudian tempat tinggal, ya. Kemudian nih needs itu akan berubah menjadi wants, ya, ketika kebutuhan-kebutuhan itu jadi keinginan, ya, keinginan tertentu. Contohnya apa? Contohnya kita tuh sebenarnya butuh makan, ya, kita tuh cuma butuh makan, terus kebutuhan makan itu berubah menjadi keinginan ketika kita tuh pengen, misalnya kita pengen makan pizza gitu, atau kita pengen makan seblak. Nah, itu udah jadi keinginan tuh, ya. Nah, setelah keinginan tersebut, ada yang namanya demand, yaitu ketika kita tuh udah ingin nih, udah pengen beli seblak dan kita punya uang, ya, kita punya daya beli. Nah, ini akan disebut sebagai demand, yaitu ketika kebutuhan dan keinginan itu dibarengi dengan kemampuan membeli, ya, ada uang. Jadi gitu. Nah, selanjutnya itu ada konsep, ya, konsep pemasaran. Jadi di sini ada semacam hubungan dari 3 aspek, ya, dalam marketing, ya, dalam pemasaran. Yang pertama yaitu total company effort, ya. Dari total company effort atau usaha total dari perusahaan itu terkait dengan apa? Terkait bagaimana tim produksi memastikan bahwa produknya akan baik. Kemudian tim marketing yang memastikan bahwa strategi pemasarannya akan menjangkau dan meningkatkan penjualan. Kemudian dari tim distribusi menjamin bahwa pengirimannya akan tepat waktu. Kemudian dari tim apa lagi, ya? Dan tim-tim lain yang tim customer service yang memastikan bahwa pelayanannya akan baik,
Nah, kemudian dari sini, dari usaha ini akan menghasilkan customer satisfaction, di mana customer itu ketika membeli atau membeli jasa atau barang kita, mereka akan puas karena dengan kualitas produknya yang baik, pengirimannya yang tidak telat, kemudian keunggulan-keunggulan produknya yang sesuai, ya pelayanan yang baik, ya. Dari sinilah ya customer satisfaction akan menimbulkan pembelian berulang, ya pembelian berulang dan kemudian banyak juga orang yang ingin membeli. Nah dari sini akan menghasilkan profit. Nah, profit ini adalah memang tujuan dari pemasaran, ya, tujuan dari usaha bisnis ya. Nah, dari profit ini kemudian berhubungan lagi nih dengan total company effort. Kenapa? Karena dengan profit yang baik, maka keuangan perusahaan akan baik. Keuangan perusahaan yang akan baik akan bisa meningkatkan usaha dari perusahaan tersebut. Yang mana juga akan pada akhirnya meningkatin customer satisfaction lagi. Jadi akan bakal muter terus ya. Jadi ketiga hal ini ya yang disebut dengan konsep marketing ya, konsep pemasaran. Nah, selanjutnya itu ada rencana dan strategi pemasaran. Jadi dalam memasarkan produk kita tuh perlu ya beberapa step. Yang pertama itu rencana, yaitu kita bisa menganalisis keadaan global, pasar global yang lagi tren itu gimana sih. Kemudian selanjutnya kita analisis lokal. Kalau di lokal tuh tren yang bisnis yang lagi tren itu apa gitu ya. Kemudian pasarnya tuh gimana, ada peluang enggak. Kemudian setelah itu kita analisa jenis usaha, kita mau jenis usaha yang kayak gimana, misalnya jenis usaha makanan atau otomotif atau yang lainnya. Nah setelah itu kita analisa SWOT-nya, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity ya, peluang, kemudian threats itu apa, ancaman ya. Kalau SW itu dari dalam ya, strength dan weakness itu dari dalam internal. Kalau opportunity dan threats itu dari eksternal. Kemudian dari sinilah kita bisa menentukan tujuan usaha kita tuh mau ngapain. Mau meningkatkan penjualan, ataupun meningkatkan pembeli, atau meningkatkan brand awareness, dan lain sebagainya. Nah, dari rencana ini dan tujuan usaha, maka kita bisa membentuk strategi. Strategi ini terkait dengan STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi ini apa? Segmentasi ini adalah bagaimana kita membagi beberapa individu ke dalam beberapa kelompok yang memiliki karakteristik yang sama dan kemudian kemampuan atau kebutuhan pembeli yang sama. Ya, targeting itu kita memilih salah satu atau lebih segmentasi yang telah kita buat ya. Kemudian positioning bagaimana kita ingin dilihat ya dari sudut pandang customer. Jadi perusahaan kita tuh mau dilihat kayak gimana nih, dicitrakan sebagaimana nih gitu. Kemudian dari strategi ini kita perlu yang namanya taktik. Taktik ini terkait dengan diferensiasi, yaitu bedanya produk kita dengan produk lain itu apa gitu ya. Kemudian kita perlu marketing mix juga. Apa itu marketing mix? Ada yang biasa dikenal 4P misalnya. Jadi produk, price, place, dan kemudian promotion. Kemudian kita juga perlu selling. Nah, dari taktik ini, kemudian dari rencana strategi taktik ini, kemudian kita lanjut ke nilai, yaitu tujuannya, yaitu kita ingin membangun merek yang dicitrakan baik, ya. Kemudian kita ingin pelayanan yang baik, kemudian manajemen yang baik. Ya, ini adalah tujuan kita, nilainya. Kemudian kalau kita bisa memenuhi ini, maka kita akan sukses ya. Strategi pemasaran dikatakan sukses. Nah, selanjutnya itu ada peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Jadi sesuai dengan yang dikatakan dalam penelitian di International Small Business Congress ya tahun 2000, bahwa masyarakat tuh selalu berharap adanya ide-ide atau inovasi baru. Nah, disinilah peran dari riset pemasaran. Di sini prosedur dari riset pemasaran dan juga dalam mencetak inovasi itu kayak gini. Jadi awalnya itu kita nyiptain ide-ide. Nah, nyiptain ide-ide ini bisa dari FGD maupun observasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita nyiptain ide-ide, selanjutnya adalah kita milih ide tersebut. Ya, ide yang paling cocok apa? Misalnya dengan cara scoring ya, di skor satu-satu ide, ataupun kemudian kita uh, ngelakuin wawancara terhadap beberapa orang yang uh, sesuai ya terkait ya dengan ide-ide tersebut ya, tanggapan mereka tuh bagaimana. Kemudian setelah kita milih ide-ide tersebut, selanjutnya
kita uji pengembangan konsep. Jadi kita bikin konsep produknya kayak gimana, terus kita uji ke calon konsumen. Ini kayaknya bakal gimana nih, bakal menurut kalian oke nggak, oke nggak dijual. Nah, kalau misalkan oke, lanjut ke step selanjutnya. Kalau enggak, lanjut ke uh, ulangi lagi ke proses sebelumnya. Nah, kalau oke, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pengembangan dan strategi pemasaran. Dari konsep yang kita udah pilih, yang kita udah kembangin, selanjutnya kita nentuin strategi pemasarannya mau kayak gimana. Ya, kita mau pakai media apa, ya, kemudian eh, targeting, kemudian positioning kita mau kayak gimana, ya. Kalau misalkan udah oke, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu analisis bisnis. Di sini kita menilai resiko-resiko perusahaan dan keuangan, ya, keuangan dari usaha kita. Misalnya kita pengen tahu BEP-nya tuh berapa, ROI-nya berapa, kemudian market share-nya berapa kira-kira. Kira-kira ini kedepannya bagus enggak, bisa bertahan enggak, gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah oke, analisis bisnis sudah approve, kita lanjut ke pengembangan produk. Ya, di sini kita ngembangin produk nih. Ya, dari produknya kita udah kita bikin, di konsepnya kita kembangin lagi produknya jadi yang lebih sempurna, yang sesuai dengan uh, strategi pemasaran, kemudian konsep kita, analisis bisnis kita, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kalau udah oke, kita lanjut ke tes pasar, yaitu menjual. Nah, kita coba jual, ya, coba kita jual dikit-dikit ke orang konsumen. Nah, apakah kita mendapatkan respon baik? Apakah ada potensi untuk meningkatkan potensi pasar? Apakah ada potensi bahwa produk kita akan laku atau tidak? Nah, setelah kita tahu, lanjut ke tahap terakhir yaitu komersialisasi, yaitu dijual secara luas, ya, gitu. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan bahas lebih dalam mengenai riset pasar itu sendiri. Tapi untuk saat ini kita fokus ke sini dulu, ya, sampai sini dulu. Oh ya, gue mau ngasih tahu kalau misalkan kalian, nah, ya, gue ada satu kali dalam satu hari, ada hari di mana gue nggak lupa upload atau nggak upload video. Kalian bisa ingetin gue, dan kalau kalian nggak, ya, kalian bisa dapetin 50.000 kalau kalian nggak, gue nggak upload video dan dalam satu hari, gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih, semoga udah dipahami. Ya, kalau nggak kalau masih nggak paham, kalian bisa komentar